Halo semuanya, balik lagi bareng saya Halan Topa. Kita akan kupas tuntas terkait dengan salah satu makanan yang mungkin banyak teman-teman ini sering makan, dimsum. Ini salah satu pelopor dimsum yang bikin viral di Indonesia. Nah, kita akan kupas tuntas bagaimana nih awal mula bisnisnya, kenapa bisa viral, sampai strategi rahasia mereka, yaitu dimsum Umayumcha. Kita mulai dari profilnya. Untuk Umayumcha ini sendiri, pendirinya adalah Bapak Umaguma, memulai bisnis ini pada Desember tahun 2018. Lokasi awal pasar Sondronegaran. Inspirasi awalnya ini karena beliau ada kebutuhan untuk menjalani program diet rendah karbohidrat. Jadi ini menariknya sehingga mendorong untuk orang lain nih mau juga dibikinkan dengan produk yang namanya beliau sebut dengan dimsum Umayumcha ini. Akhirnya dipasarkan lah seperti sampai dengan saat ini. Kemudian untuk saat ketiga kita akan bahas terkait dengan profil produknya. Untuk utama kita akan lebih dekat melihat untuk produk utamanya terkait dengan dimsum kukus isi ayam udang. Ada yang varian nori dan topping saus mentai. Harganya juga cukup terjangkau, yaitu 3.000 sampai 4.000 per pieces ya. Atau ada juga yang sekarang itu paket 4 pieces. Sehingga bisa dibilang ini terjangkau untuk semuanya. Bahkan saat ini juga ada pilihan seperti frozen pack dan minuman pendamping untuk pilihan beberapa outlet. Dimsum Umayumcha adalah UMKM yang berfokus pada produk makanan siap saji berkualitas. Jadi kan orang saat ini ya Gen Z pengennya tuh makan langsung bisa saat itu juga. Jadi cepat dia beli, antri beli, kemudian langsung bisa dimakan. Segmentasinya memang menargetkan konsumen lokal tentu saja, yang menyukai hidangan Asia dan memang mencari pengalaman kuliner yang unik. Model bisnisnya awalnya ini dari dapur rumahan dan sangat memanfaatkan profil atau platform online untuk memaksimalkan jangkauan pasar. Strategi pemasarannya sangat mengandalkan medsos untuk promosi dan membangun keterlibatan komunitas yang kuat. Terkait dengan model operasional dan ekspansi, dimsum Umayumcha ini memulai operasinya dengan model ghost kitchen. Jadi ghost kitchen ini sangat efektif ya untuk memanfaatkan permintaan pasar online. Jadi ini sangat berkembang pesat ketika adanya pembatasan PSBB saat COVID-19 itu ya. Nah, mereka telah berekspansi ke beberapa kota, jadi tidak hanya Jogja, dan tumbuh untuk Umayumcha ini di Solo Raya. Kita sebutnya seperti itu, Solo, Magelang, Wonogiri, dan sekarang juga merambah ke Jawa Timur. Jadi di Malang itu sangat hype sekali untuk dimsum Umayumcha ini. Untuk target pelanggannya, ini segmentasi usianya adalah misalnya untuk kelompok usia 22 sampai 26 tahun. Untuk mahasiswa dan pekerja muda itu menjadi segmen utamanya. Segmen keluarga juga, jadi ketika usia-usia muda ini ingin ajak kemana ya orang tua kita atau keluarga untuk kumpul bareng. Nah, makanya ini salah satu segmen keluarga ini menjadi target penting bagi dimsum Umayumcha ini. Awalnya anak muda, anaknya, kemudian mengajak orang tua dan keluarga-keluarganya untuk kumpul-kumpul bareng. Kemudian ada paket 4 pieces yang praktis, harganya juga sangat terjangkau ya. Lanjut terkait dengan segmentasi pasar lanjutan. Ada yang sifatnya memang untuk sekali-kali ya, untuk mencari misalnya weekend atau saat weekday tapi malam hari gitu. Tapi ada juga yang dia pembeli harian. Nah, ini melalui gerobak kaki lima untuk kebutuhan makanan memang sehari-hari, untuk mengisi perut mereka saat lapar misalnya ya. Kemudian ada juga yang sifatnya bulk ya, jadi artinya membeli untuk
jumlah partai besar gitu, untuk acara atau untuk hampers. Nah, ini tentu perlu untuk penyesuaian volume produksi. Lanjut, kita terkait dengan strategi promosi digitalnya. Dimsum Uma Yumcha ini sangat efektif dalam memperluas jangkauan merek. Strategi inti adalah viral idiom. Jadi melalui media sosial, terutama dengan cuitan-cuitan yang viral ya, konten Instagram yang relatable. Pendekatan ini tentu bertujuan untuk pengenalan merek, meningkatkan engagement, dan tentu saja pertumbuhan mereka melalui pemasaran yang viral. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait dengan strategi promosi offline-nya. Tadi kan ada segmen keluarga ya. Untuk segmen keluarga ini dia tidak hanya memanfaatkan promosi yang online, tapi juga promosi offline. Jadi itulah pentingnya word of mouth. Tentu untuk yang segmentasi keluarga ini, mereka mementingkan kenyang, tapi harga juga terjangkau dan enak. Bisa lesehan santai gitu, dan ini ada yang namanya budaya Yumcha. Ada lesehan santai, kemudian menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Serta makanannya kan ini dimsum ya, tapi ada juga yang dia tetap menyediakan gerobak, padahal tidak dikelilingi gitu, tidak untuk didorong. Nah, ini atmosfernya khas ya. Jadi khas makanan yang memang biasa dimakan untuk kalangan masyarakat, tapi sebenarnya gerobak tersebut hanya untuk pajangan saja. Nah, tantangan utama dalam persaingannya kita akan bahas. Di tengah persaingan ketat, dimsum Uma Yumcha memiliki beberapa tantangan utama. Pertama, pelanggan mudah beralih karena banyaknya pilihan online. Kalau kita buka GrabFood atau GoFood gitu ya, banyak itu untuk pilihan dimsum saat ini. Jadi banyak yang mengikuti. Kemudian inovasi harus terus-menerus dilakukan untuk menarik minat konsumen yang baru ya. Jadi yang sifatnya adalah ekspansi seperti itu. Jadi tidak hanya yang konsumen yang sudah pernah merasakan kelezatan dari dimsum Uma Yumcha ini. Kemudian tadi kita lanjutkan lagi untuk tantangannya. Biaya pemasaran yang tinggi. Ketika dilakukan pemasaran misalnya melalui media online, tentu banyak menghabiskan biaya ya untuk mempromosikan produk baru misalnya atau produk lama, dan persaingan dari UMKM lain yang menawarkan produk serupa. Tentu strategi adalah membangun loyalitas pelanggan. Strategi ini untuk mempertahankan pelanggan setia melalui layanan yang unggul, fokus pada inovasi dan pengembangan produk baru, optimalisasi biaya pemasaran, jadi secukupnya seperti itu. Nah, tantangan dalam operasional dan konsistensi ini menjadi penting karena sekarang untuk cabangnya ada di mana-mana dan beda-beda daerah, tidak hanya di satu kota yang dekat-dekat, tapi sudah dari Jogja ke Solo, kemudian ke Jawa Timur, ke Malang, dan lain-lain. Tentu ini tantangan produksinya adalah menciptakan konsistensi rasa yang bervariasi, kesulitan dalam manajemen stok, kemudian proses produksi yang memakan waktu, dan standarisasi resep untuk semua cabang. Dan lainnya adalah pelatihan untuk staf produksi dan bagaimana cara penerapan sistem pemantauan stok itu sendiri. Kelebihannya apa yang membuat dimsum Uma Yumcha menarik dan memiliki nilai tambah? Pertama, harganya super terjangkau dan kompetitif. Rasanya itu beda dengan dimsum yang lainnya yang mungkin mengikuti, sehingga memuaskan selera pelanggan. Ketika produk dikemas dalam bentuk paket praktis, dan tak kalah penting adalah branding organik tanpa iklan mahal. Jadi mengandalkan konten digital dan pengalaman nongkrong kaki lima. Daya tarik yang bisnisnya sangat menarik dan layak untuk ditiru karena beberapa faktor. Mereka memiliki modal yang minim untuk memulai usaha, produknya berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan konsumen, dan mereka memiliki branding serta storytelling yang kuat dan otentik untuk menarik perhatian konsumen.
Rekomendasi pengembangannya tentu adalah untuk meningkatkan kinerja. Pertama adalah penegasan SOP untuk meningkatkan efisiensi produksi dan outlet. Kedua juga untuk memperkenalkan program loyalitas, misalnya paket 5+1 untuk meningkatkan retensi pelanggan agar balik lagi. Baik, demikian gimana? Seru kan untuk membedah bisnis dimsum Umayumca ini? Dari sini kita bisa banyak belajar bahwa dengan modal minim, produk berkualitas, strategi digital yang jitu, bisnis UMKM pun bisa meledak dan inspirasi buat banyak orang, bahkan bisa untuk jadi kuliner di beberapa daerah. Contoh di dimsum Umayumca Solo itu sangat terkenal ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan atau mau sharing pendapat kalian tentang dimsum Umayumca, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. See you.